Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen. Bersama saya, Anggun Oktar ini, kami akan menyajikan kegiatan seputar anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi mereka kepada pemilih muda. Dan saat ini, tim Kelas Parlemen sudah berada di Nusa Tenggara Barat, di mana kami akan menjandangi salah satu sekolah. Tentunya pemirsa penasaran kan melihat para anggota mensosialisasikan bahasa seorang guru? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Pada episode kali ini, tim Kelas Parlemen berada di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Mataram. Nah, pemirsa, ternyata keadaan pendidikan di daerah ini masih dalam tahap pembangunan. Mengingat masih sedikitnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan masih tingginya angka buta huruf di daerah ini. Padahal, pendidikan merupakan salah satu pilar modal majunya suatu daerah. Pendidikan sendiri mampu membangun cara berpikir masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk melakukan juga memberikan sesuatu yang lebih bagi kehidupan individu ataupun suku bangsa bernegara. Dan kini, dengan salah satu anggota terpilih yaitu Bapak Wilgo Zainar dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang berupaya melakukan sosialisasi tupoksi dari DPR RI dan meninjau langsung pendidikan di daerah pilihannya. Tim Kelas Parlemen pun sudah berada di salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Mataram, yang memperoleh berbagai prestasi. Salah satunya berhasil meraih juara umum pada Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Ya pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah berada di salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Mataram, di mana sekolah ini telah melahirkan salah satu anggota yang bekerja di DPR RI hingga 2019 nanti, yaitu Bapak Wilgo Zainar dari fraksi Partai Gerindra. Nah, kita mau tahu kan bagaimana sih cara dia mensosialisasikan tupoksi dia selama bekerja di DPR RI. Dan juga kita mau tahu bagaimana cara yang dia lakukan untuk mensosialisasikan kepada pemilih muda. Untuk tahu lebih lanjut, kita ikuti terus. Sambil menghampiri Bapak Wilgo yang hendak melakukan kegiatan lain di sekolah ini, saya pun berkeliling sekolah, menikmati suasana nyaman yang ditawarkan sekolah untuk belajar. Melihat ke balik jendela setiap kelas, menyaksikan proses belajar mengajar di dalam kelas, memperhatikan setiap respon siswa ketika belajar yang menggambarkan betapa bersemangatnya pemuda-pemudi Indonesia dalam mengenyam pendidikan demi memajukan individu dan bangsa negaranya. Sipu senyum membalut wajah saya melihat secara langsung semangat tersebut. Dan tak lama saya pun tiba di salah satu ruang aula di mana Bapak Wilgo dengan kepala sekolah baru saja menyelesaikan salah satu kegiatan bersama siswa-siswi di SMA 1 Mataram. Ini hal yang sangat luar biasa, kita kedatangan salah seorang alumni yang terhebat di sekolah ini, hadir di sekolah dalam rangka tugas beliau. Dan ini salah satu, sekali lagi saya sampaikan, kami sekolah merasa bangga bahwa salah seorang alumni bisa duduk sebagai anggota rakyat di DPR RI yang sangat kita cintai ini. Nah, untuk itu ke depan masih ada lagi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan tugas beliau selaku seorang anggota parlemen. Nah, untuk itu pada kesempatan ini juga saya berharap kepada anak-anak yang sekarang masih duduk di sekolah bisa mengikuti jejak dari kakak kelasnya Pak Wilgo yang saat ini hadir di sekolah dengan segala dinamika yang ada. Dan alhamdulillah anak-anak kelihatan sangat antusias, anak-anak sangat bergembira menerima kehadiran kakak kelasnya sebagai salah seorang anggota parlemen di Jakarta. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Wilgo sendiri yang selaku alumni hadir di sekolah, sempat menyambangi guru-guru, adik-adik kelasnya, dan saya selaku kepala sekolah juga. Mudah-mudahan tugas beliau tetap sukses dan mudah-mudahan Indonesia tetap selaku negara yang berdaulat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, dan kita tetap jaya. Kita ke kelas. Iya, Pak. Ya. Wah, kebetulan banget nih ketemu saya Anggun, Bapak saya Anggun.
Kayaknya habis kegiatan ya Pak ya? Iya Bang Gun. Apa tuh tadi barusan kegiatan? Tadi sedikit saya sebagai alma mater ya ceritalah tentang apa itu DPR, kemudian menanyakan juga adik-adik apakah punya cita-cita juga ke arah itu dan sebagainya lah. Jadi yang ringan-ringan aja yang perlu bisa ketemu sama adik-adik alma mater itu. Oh, jadi memang salah satu kegiatan Bapak untuk menyapa pemilih muda kita yang ada di daerah Bapak ya tentunya. Nah nih Bapak, berarti kan tadi kalau Anggun nggak salah, Bapak memang selalu ada kegiatan-kegiatan yang dimana Bapak juga mengunjungi setiap kelas-kelasnya. Iya. Boleh nggak saya mengikuti kegiatannya? Dengan senang hati, Bang Anggun. Bapak saya Iya. Ya, izin oke, ya. silakan. Ya, supaya ingat nih waktu dia sekolah di sini. Oh ini alumni di sini, ya gitulah. Berarti terus memberikan motivasi kepada pemuda yang ada di sini Saya berharap ya. beliau jadi inspirator buat adik-adik kelasnya. Amin, insyaallah. Kita boleh langsung aja Pak, penasaran. Yuk. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus karena kita masih akan mengikuti kegiatan Bapak Wilgo dalam mensosialisasikan tupoksinya selama di DPR RI kepada pemilih muda. Kalau begitu tetap di kelas parlemen. Permisi Ibu, boleh saya ikut? Oke, boleh ya. Saya Anggun Ibu dari TV Parlemen. Ingin ini sih, pengen meliput Bapak Wilgo untuk memberitahu tentang tupoksi dia di DPR RI. Kebetulan kan katanya mau masuk ke kelas ini. Boleh saya ikut kelasnya? Boleh. Kalau tidak salah beliau mantan siswa sini ya? Oh iya. Berarti ini salah satu ruang kelasnya Ya, betul Bapak sekali. Wilgo dulu. Betul Jadi dia bersekolah di sini tahun berapa ya Bu? Kalau nggak salah 87 ya kayaknya. Sekitar 87. Oh sudah lama juga berarti ya? Sudah lama. Oke kalau gitu saya boleh ikut di kelas ini ya Bu ya. Saya kenalan dulu sama adik-adik kelas. Halo teman-teman semua. Saya Anggun dari TV Parlemen dan kita lagi ngejalanin program kelas parlemen. Nah di sini teman-teman dari tim kelas parlemen mau mengikuti kegiatan Bapak Wilgo untuk memberitahu bagaimana sih tupoksi mereka selama bekerja di DPR RI. Dan kebetulan Bapak Wilgo ini juga dari fraksi Gerindra. Udah tahu kan ya? Tahu dong, masa nggak tahu sih sama alumninya. Nah tapi sebelumnya aku mau tahu, ada yang tahu nggak sih tugas pokok dari DPR RI sendiri? Boleh angkat tangan. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Beneran, dia yang membantu kalian untuk bisa sampai sejauh ini loh sekolah. Gak ada yang tahu? Menyusun undang-undang. Jadi memang salah satu tugasnya adalah menyusun undang-undang. Namun masih banyak tugas pokok yang akan dilakukan oleh anggota DPR RI. Nah untuk lebih tahu lebih lengkapnya lagi, kita langsung aja panggil Bapak Wilgo untuk menjelaskan dan mensosialisasikan apa aja sih kegiatan mereka selama bekerja di DPR RI. Ya kita langsung panggil aja ya Bapak Wilgo. Akhirnya, dimulailah kelas oleh Bapak Wilgo Zainar. Bapak Wilgo merupakan seseorang yang peduli akan pentingnya pendidikan. Bagi beliau, pendidikan adalah modal utama majunya sebuah bangsa. Beliau ternyata pernah bersekolah di SMA 1 Mataram ini. Di ruang kelas ini pula, Bapak Wilgo pernah mengenyam pendidikan, dan di sini Bapak Wilgo ingin mendedikasikan dirinya secara penuh untuk membagi pengetahuan yang ia miliki kepada para adik kelas. Apa saja informasi yang akan diberikan oleh Bapak Wilgo Zainar? Di sini Bapak Wilgo sudah menyiapkan beberapa materi terkait tugas dan fungsi DPR RI, mulai dari pengawasan, legislasi, dan anggaran. Adik-adik punya hak untuk memilih wakil-wakilnya, ya. Baik itu di tingkat pusat, DPR RI, DPD RI, maupun di tingkat daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya. Jangan adik-adik kemudian tidak menggunakan hak pilihnya karena kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, adik-adik, kakak juga adalah bagian daripada rakyat secara komunalnya, ya. Mudah-mudahan 2019 adik-adik mungkin ya sudah punya hak pilihnya untuk memilih wakilnya. Pastikan wakil yang adik pilih adalah orang yang tepat, ya. Karena mungkin bisa jadi kalau kita tidak mengenal wakilnya, maka tentu kita juga kadang-kadang tidak bisa
berinteraksi ketika nanti adik-adik akan menyampaikan aspirasinya, ya. Jadi DPR selain membuat undang-undang, kemudian membuat perencanaan anggaran dan juga adalah pengawasan. Tapi pengawasannya pun itu juga kita melibatkan masyarakat secara keseluruhan, ya. Adik-adik juga bisa menyampaikan, oh ternyata anggaran untuk A ternyata tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk A, program A, tapi kepada hal-hal yang lain. Adik-adik bisa memasukkannya atau menginformasikan, termasuk dana desa, ya. Adik-adik kalau di Kota Mataram itu memang tidak ada dana desa, karena yang ada dana desa kan di kabupaten lain. Kalau di kota itu kelurahan. Tidak hanya sekedar memberi sebuah informasi, beliau juga turut memotivasi yang bertujuan untuk menggugah hasrat para siswa semakin terus giat belajar dan menggapai cita-cita. Karena baginya, siapa lagi yang akan membangun bangsa jika bukan pemuda-pemudi bangsa itu sendiri? Setiap pagi kita bercermin diri, katakan, I want to be success, I want to be success. Kita hadapkan pada diri kita, pada cermin itu, interaksikan, masukkan dalam alam bawah sadar kita bahwa kita akan sukses. Ya, adik-adik pun punya confidence seperti itu. Apapun latar belakangnya, bukan minumannya ya, bukan makanannya ya, kayak satu teh botol gitu. Apapun latar belakangnya, keluarga, sosial, pendidikan, tidak akan mempengaruhi jalan kesuksesan kita. Ya, the way of success itu kita yang buat jalannya sendiri. Ya adik-adik ya, dari hari ini adik-adik apalagi SMA 1 Negeri Mataram, tidak semua orang punya kesempatan di SMA 1 Negeri Mataram. Karena itu adik-adik harus tekun belajar, kesempatan ini tidak akan berulang lagi. Hari ini jadi kelas 2 atau kelas 11 ya, besok harus kelas 13, tidak mungkin lagi ke kelas bawah lagi. Adik-adik harus memantapkan setiap tapakan-tapakan adik, harus lebih mendekatkan adik kepada jenjang kesuksesan ya. Terus semangat belajar, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkannya. Adik-adik ingin sukses semua kan? Ya, insya Allah. Banggakan orang tua, bahagiakan orang tua, dan bahagiakan keluarga kita yang lainnya. Dan harus bisa berbuat untuk nusa dan bangsa. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Orang itu harus lebih besar daripada dirinya sendiri dalam perbuatannya. Ya, adik-adik punya kapasitas, punya potensi, punya peluang. Semua kita punya kesempatan untuk meraih sukses. Everyone has right to be success. Oke? Usai membagi segenap pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Wilgo, kali ini beliau memberikan para siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Maka kita lihat, siapa sajakah dan seperti apakah bentuk pertanyaan yang akan diajukan. Ya, silakan Dek. Saya mau nanya, Ya. gimana cara kunci sukses menjadi anggota DPR dan legislatif? Dulu kakak, waktu seumur adik-adik pada desa Semansa 1 ini, kelola koperasi, ada tidak koperasinya masih ada Bu Guru ya? Nah, pengurus koperasi ya. Jadi pengurus koperasi di sekolah itu melatih organisasi, terus ikut-ikutan di kegiatan OSIS ya kan? Terus di Fakultas Ekonomi dulu ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa pada saat itu ya. Jadi pertama belajar harus kita berorganisasi. Kita ini kan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua tentu harus mempersiapkan diri deh ya. Nah, kalau di partai politik memang jalurnya lewat harus masuk partai politik. Kalau DPR, kalau DPD tidak. Nah, yang ketiga kita harus punya networking, jaringan ya. Jaringan itu bisa jaringan pertemanan, jaringan keluarga, jaringan alumni, jaringan bisnis, jaringan apa saja ya yang positif ya. Nah, yang keempat tentunya kita harus banyak silaturahmi. Ya, silaturahmi, berinteraksi, bertemu dengan banyak orang ya. Jadi kakak dalam masa-masa sekarang ini pun terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat pemilih. Nah, berapa program kita yang dalam masa reses ini, masa reses deh ya, cuman hari ini mestinya sudah habis masa resesnya, itu turun ke dapil, turun ke desa kampung, ya melihat ke PAUD. Kalau ke PAUD kita 2 program, satu untuk kelompok anak-anak usia tumbuh, yaitu program Revolusi Putih. Kita bagikan susu kepada adik-adik kita yang usia tumbuh 0 sampai dengan 5 tahun. Karena susu itu penting untuk otak dan untuk pertumbuhannya ya.
Nah, bagaimana membiasakan orang tua untuk anaknya dibelikan susu? Jangan makanan-makanan yang berpengawet, berpemanis, dan sebagainya. Itu programnya. Dan yang kedua, untuk keluarga lansia, kita berikan pengobatan gratis. Kita punya tim. Kakak punya tim dokter, ada beberapa tim dokter dan perawat. Jadi kita turun dengan ambulan kita, turun ke masyarakat 100-150 melakukan pengobatan gratis sekaligus memberikan apa sih pola hidup sehat, ya kan? Nah, jadi tetap interaksi silaturahmi. Dan yang keempat, yang kelima faktor nasib, ya, faktor luck. Karena di DPR RI Dapil NTB itu 10 partai katakanlah kali 10 orang per partai jadi 100 orang. Yang dipilih cuma 10 orang, ya. Harga satu kursi untuk DPR RI itu di NTB itu 246.000. Minimal kita punya dukungan suara kolektif dari kita dan partai 246.000. Baru bisa duduk dapat satu kursi. Nah, jadi saya kira adik-adik faktor luck itu faktor Tuhan anugerah, ya. Itu bukan faktor kita faktor ikhtiar, faktor nasib itu garisnya Tuhan, ya. Ya, tanya apa saja syarat untuk menjadi anggota DPR? Apa saja syarat dari anggota DPR, ya? Tidak banyak syaratnya. Satu, warga negara Indonesia, WNI ya dek ya? Asli ya? Asli WNI ya. Saya kira dari Korea tadi, ya. WNI, warga negara Republik Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya, ya. Adik tidak pernah dicabut hak pilihnya kan? Belum memilih tapi ya. Kalau akan dipilih harus punya hak pilih dulu. Kalau dicabut hak pilihnya maka tidak bisa untuk dipilih, ya kan, hak memilihnya. Nah, yang kedua, kalau umur di atas 17, kalau pendidikan setingkat SMA atau SMK, ya, ekuivalen dengan itu, sekolah menengah umum, atau ada juga yang pakai apa tuh istilahnya itu paket C, paket dan sebagainya, ya. Tapi disamakan dengan itu. Nah, yang ketiga tentu harus dapat mewakili atau ditunjuk oleh partai politik, ya kan? Nah, silakan adik banyak partai politik, silakan pilih ya, yang mana adik masuk, kemudian partai politik mengusung adik, baru adik punya kesempatan untuk dipilih, ya. Nah, itu yang formalnya. Yang tidak formalnya tentu adik harus menyiapkan diri, karena anggota DPR itu tidak cukup hanya sekedar duduk atau terpilih, tapi juga di sana parle itu artinya berbicara terkait dengan apa kepentingan rakyat, terkait dengan program pembangunan, termasuk mengkritisi, termasuk buat anggaran dan sebagainya lah. Jadi adik-adik persiapkan kompetensinya bidang apa saja, karena semua bidang itu dibutuhkan oleh DPR untuk membuat undang-undang, untuk perencanaan anggaran dan untuk juga pengawasannya. Saya mau nanya, bagaimana caranya kakak biar bisa dapat partai, bisa masuk partai politik? Bisa masuk partai. Ya. Kakak sebetulnya nggak pernah bercita-cita di partai politik, dek, ya. Tetapi satu hari kakak itu berhubungan dengan partai politik. Pernah 2005 ikut Pilkada Kota Mataram 2005. Kakak sebagai calon wakil wali kota saat itu, ya. Tapi belum ditakdirkan Allah, gagal, kalah, ya, 2005. Setelah itu kembali kakak punya kegiatan usaha itu di Jawa Tengah sebetulnya saat itu. Setelah pulang dari Amerika buka usaha ekspor waktu itu furniture, Bu, di Jepara, Jawa Tengah, ya. Tapi kembali 2005 itu ada politiknya. Nah, setelah itu kakak berhimpun di kegiatan HKTI, Himpunan Keluarga Tani. Sampai hari ini kakak masih jadi ketua HKTI Provinsi NTB, ya. Nah, jadi pada saat itu di satu perjalanan kakak dengan Pak Prabowo, ya, karena kakak di Gerindra, di jet pribadinya beliau waktu itu ke Palembang, ngobrollah dengan 3 orang anggota DPR RI yang sudah terpilih saat itu. Ya, dia bilang kalau ingin bantu Pak Prabowo, bantu bangsa, harus 2 jalur, 1 HKTI dan 1 jalur politik. Nah, akhirnya 4 bulan berikutnya kakak diminta untuk menjadi ketua DPD Gerindra di NTB, ya. Jadi sentuhannya itu tidak dalam by plan, tapi juga kalau dalam bahasa kakak tersesat di jalan yang benar, ya. Jadi masuk ke ranah politik, pada akhirnya terpilih, dan hari ini ternyata politik itu
bukan semata-mata hanya kegiatan yang seperti adik bayangkan di Jakarta, tapi kita berpikir tentang bagaimana perekonomian rakyat, bagaimana rakyat lebih sejahtera, bagaimana pendidikan lebih maju dan lebih baik, bagaimana dengan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, ya kan? Masalah-masalah kehidupannya bisa kita bantu dan seterusnya. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Wilgo. Wah, tadi pengalaman yang diberikan sama Bapak Wilgo sungguh memberi motivasi untuk kita semua termasuk adik-adik. Semoga juga terpancing nih untuk semakin giat belajar dan berusaha menjadi seperti beliau. Betul? Nah, bangga nggak sih punya alumni kayak Bapak Wilgo ini? Bangga. Ada yang ingin seperti Bapak Wilgo? Pengen. Atau mungkin punya cita-cita lebih menjadi presiden? Nah, kalau gitu belajar yang giat, terus belajar dan kita sama-sama membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi. Setuju? Oke, saya dari kelas parlemen ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah kegiatan bersama Bapak Wilgo dalam sosialisasi tugas pokok dan fungsi parlemen di SMA Negeri 1 Mataram. Tampak senyum lepas dari wajah Bapak Wilgo ketika berkeliling sekolah sambil mengenang masa-masa saat beliau duduk di bangku sekolah. Sungguh contoh pemimpin yang sangat inspiratif. Kembali ke tempat asalnya dulu untuk kembali pula memberikan inspirasi kepada anak bangsa lainnya untuk bersama-sama pula membangun bangsa. Pulau Lombok merupakan satu dari sekian banyak pulau yang daerahnya hidup dari sektor pariwisata, di mana pantainya yang sangat diminati baik turis lokal maupun asing, dan Mataram sendiri merupakan satu wilayah yang maju dengan pesat. Namun, sangat disayangkan, masih ada banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk dapat mengenyam pendidikan dengan sempurna, dan masih sedikit pula kesadaran masyarakat menyadari arti pentingnya bersekolah. Melihat kondisi tersebut, Bapak Wilgo pun melakukan serangkaian kegiatan untuk membangkitkan gairah mencapai cita kepada masyarakat di daerahnya. Salah satu kegiatan program tersebut adalah memberi bantuan langsung kepada salah seorang siswa berprestasi. Ya, Fahrul Rozi namanya. Biasa disapa dengan panggilan Ozi oleh teman-teman sebayanya. Ozi merupakan salah satu orang anak penerima bantuan langsung dari Bapak Wilgo untuk tetap bersemangat menjalani masa sekolahnya dan tetap berprestasi. Ozi sendiri seorang anak yang berperangai baik, pintar, dan peduli dengan keadaan keluarga. Di tengah keadaan ekonomi keluarga yang kurang beruntung, tanpa memiliki seorang ayah dan ibu, dan hanya tinggal dengan seorang kakak dan neneknya, Ozi tetap mampu belajar dengan giat hingga sampai saat ini ia pun berhasil mendapatkan beasiswa dari ketika ia duduk di bangku SMP hingga duduk di bangku SMA. Kalau Ozi itu orang bagus deh, Bu. Dia tidak pernah keluyur sana sini sama orang nakal, di sini aja dia. Kedatang temannya di sini aja dia duduk sudah semua. Tidak pernah dia kemana-mana si Ozi itu. Memang baik dia Ozi itu. Tapi sering sakit dia itu, memang kena sekolah tuh. Kenapa kamu tidak sekolah? Saya sakit dia bilang. Itu dah. Ibunya aja meninggal di sini kita selesaikan dia. Tidak mau kok sampai selesai bapaknya juga pun gitu dia. Kalau orang tuanya itu meninggalkan ya kita itu penyakit tidak tahu dia sudah kena dia ditabrak dia di belakang waktu di SMA dia kan kerja bapaknya dia kan. SMA dia kerja tukang kebun dia dulu kan sana tuh. Kadang-kadang ada remaja ikut pengajian sama anak-anak tuh. Tak pernah kemana-mana di sini aja dah tidur dia. Dia mau main-main sama orang nakal-nakal tidak pernah dia tuh. Masih jauh? Nggak, nih mau belok nih. Oh, ini sudah? Ya, ini rumah saya nih. Sudah sampai? Ya, sudah. Wah, iya. Silakan Mas. Ada siapa Ji di rumah? Ada nenek. Oh, nenek. Assalamualaikum, Bu. Siap tangan dulu. Ya. Tiang Haji Wilgo, nggih, satu sekolah dulu sama Oji. Niki kan Jakarta niki nak tiang. Nggih. Ya. Masuk, Pak. Dengan dua doang?
Jadi pada kesempatan ini kami bisa bertemu dengan salah seorang siswa berprestasi di sekolah yang sangat berprestise, bergengsi, SMA 1 Negeri Mataram, yang mana Farul Roji salah satu siswanya yang membanggakan kita semua. Dan saat ini kami berkunjung ke kediamannya. Beliau tinggal bersama kakaknya dan nenek serta bibinya. Rumah seukuran ini tempati 4 orang, satu kamar berdua, sangat sederhana sekali, tapi tidak mengurangi semangat belajarnya. Jadi kakak kerja di rumah paman. Rumah paman ya. Kuliah di UNRAM. Ya, UNRAM. Universitas Mataram. Ya. Oji, tidak ada kegiatan tambahan lagi kerja atau apa? Udah dulu kerja tapi berhenti sekarang. Berhenti sekarang ya? Ya. Karena SMA. Karena SMA ya. Ya. Kalau papa apa kegiatan di rumah? Nggak ada ya? bantu. Bantu ya. Oke, Bu. Jadi Oji ini luar biasa, Bu, pintar, nggih. Nah, jadi insya Allah Tiang dengan keluarga nanti bantu beasiswa, nggih, tambahan untuk uang sekolahnya, nggih, setiap bulan nanti kalau udah ada rekening kita ini kan, nggih. Jadi Papu nggak banyak berpikir mengenai biaya sekolah Oji, ya. Kita bantu sama-sama. Kakaknya juga didorong terus sekolah, nggih, biar dia sukses, bisa membanggakan Papu, ya, membanggakan warga kampung di sini. Harapannya ke depan bahwa Farul Roji terus dapat mengembangkan dirinya, tekun belajar, jangan putus sekolah, ya. Dan kami beserta keluarga siap menjadi orang tua asuh, orang tua angkatnya. Mudah-mudahan kita harapkan supaya bagus anak itu sebagai ya anak yang terjadi dan berguna bagi bangsa dan negara itu, mudah-mudahan. Yang mungkin secara simbolik ya kita titipkan ya Mas ya. Nah, ini Oji. Sekedar tambahan untuk uang sekolah, nanti setiap bulannya kita bantu dia ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Saya berterima kasih atas bantuan dari Pak Wilgo. Dengan bantuannya saya akan pergunakan untuk biaya sekolah saya di SMA 1. Saya berharap ingin melanjutkan kuliah saya di luar kota. Farul Roji tidak seorang diri, banyak lagi di pelosok negeri ini orang seperti Farul Roji. Punya semangat untuk belajar, tapi ekonomi yang kadang-kadang menjadi pembatas sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Karena itu negara harus hadir, negara harus berpihak pro rakyat miskin agar pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik di kampung, di desa, di kota, apalagi yang berprestasi dapat diambil sebagai anak negara untuk dapat melanjutkan perguruan tinggi, S1, S2, dan seterusnya. Sepertinya kalau misalkan dilanjutkan lebih dalam ini akan sangat berderai air mata karena kita juga tahu bahwa prestasinya Oji yang cukup baik di sekolahnya. Dia juga mendapatkan 2 kali beasiswa selama SMP dan SMA-nya. Kita berharap semoga bantuan dari Bapak Wilgo terhadap Oji terus bermanfaat hingga di perguruan tinggi nanti. Dan akhirnya Oji menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama bagi keluarga dan lingkungannya. Ya, kita pamit undur diri, Pak. Terima kasih sudah menyaksikan Kelas Parlemen dari awal segmen hingga akhir. Kami berharap untuk Anda terus menyaksikan program yang kami sediakan dan menggugah Anda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik untuk Indonesia. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas dan juga Bapak Wilgo. Pamit undur diri dan sampai jumpa.